Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Arif Sunandar dengan NIM 2303101002. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang merupakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengendalian hama terpadu dan penyakit tanaman. Dan saya berasal dari kelas AIT 2 dengan dosen pengaku Ibu Novita Pramasari Putri SP MSc. Langsung saja dengan judul pemanfaatan agen hayati untuk pengendalian hama tanaman secara berkelanjutan. Studi kasus Spodoptera frugiperda pada jagung dan Silas formicarius pada ubi jalar. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Produksi tanaman pangan seperti jagung dan ubi jalar sering mengalami penurunan akibat serangan hama. Pada tanaman jagung, hama utama yang menjadi perhatian adalah ulat gerayak jagung dengan nama latin Spodoptera frugiperda yang bersifat invasif dan mampu menyebabkan kehilangan hasil hingga lebih dari 50%. Sementara itu, pada tanaman ubi jalar, hama boleng dengan nama latin Silas formicarius menyerang batang dan umbi sehingga menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil panen. Pengendalian yang selama ini banyak dilakukan menggunakan insektisida kimia yang memberikan hasil cepat. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi hama, pencemaran lingkungan, serta mengganggu keberadaan musuh alami. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan agen hayati sebagai bagian dari sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Kita masuk ke tujuan penelitian. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi agen hayati dalam mengendalikan hama penting tanaman pangan, khususnya Spodoptera frugiperda pada tanaman jagung dan Silas formicarius pada ubi jalar. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai musuh alami dan cendawan entomopatogen. Entomopatogen Beauveria bassiana sebagai alternatif pengendalian yang berkelanjutan, aman bagi lingkungan, serta mampu mendukung peningkatan produktivitas tanaman. Kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Pengendalian hayati merupakan metode pengendalian hama dengan memanfaatkan organisme hidup yang berfungsi sebagai musuh alami. Musuh alami tersebut terdiri atas parasitoid, predator, dan patogen yang mampu menekan populasi hama secara alami. Ulat gerayak jagung dengan nama latin Spodoptera frugiperda merupakan hama invasif utama pada tanaman jagung yang menyerang daun, titik tumbuh, hingga tongkol sehingga dapat menyebabkan kehilangan hasil yang tinggi. Pengendalian menggunakan insektisida sintetis sering kurang efektif karena larva bersembunyi di dalam lipatan daun dan berpotensi menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, pengendalian hayati menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, Telenomus remus, dan Trichogramma spp, serta predator dan patogen entomopatogen yang mampu menekan populasi hama secara alami. Pada tanaman ubi jalar, hama boleng dengan nama latin Silas formicarius merupakan hama utama yang menyerang batang dan umbi sehingga menurunkan kualitas serta produktivitas hasil panen. Salah satu agen hayati yang efektif untuk mengendalikan hama ini adalah cendawan entomopatogen dengan jenis Beauveria bassiana. Cendawan tersebut menginfeksi serangan melalui kutikula, berkembang di dalam tubuh inang, dan menghasilkan toksin yang menyebabkan serangga mengalami kematian. Selain efektif, Beauveria bassiana aman bagi lingkungan dan tidak mengganggu keberadaan musuh alami lainnya, sehingga berpotensi menjadi komponen penting dalam sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Dan selanjutnya ini merupakan
yang gambar A permukaan umbi yang terserang larva dari hama boleng, dan gambar B merupakan isi umbi yang terserang dari larva hama boleng, dan gambar yang ketiga ataupun gambar C merupakan hama boleng yang mati akibat penggunaan suspensi Beauveria bassiana. Kita masuk ke bagian metode penelitian. Kedua jurnal ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengendalian hayati. Penerapan pengendalian hayati di lapangan dilakukan melalui konservasi dan pemanfaatan musuh alami yang sudah ada di agroekosistem serta aplikasi agen hayati secara langsung pada tanaman jagung. Strategi yang dilakukan meliputi pelestarian, parsitoid, predator, dan patogen alami melalui sistem tumpang sari, penggunaan refugia, pengurangan pestisida sintesis, dan pengelolaan habitat yang mendukung perkembangan musuh alami. Pada ubi jalar, aplikasi Beauveria bassiana dilakukan dengan menyemprotkan suspensi cendawan pada batang, pangkal daun, dan dilakukan dan di sekitar akar saat tanaman memasuki fase pembentukan umbi, yaitu sekitar 30 hari setelah tanam. Metode ini efektif karena hama boleng meletakkan telur pada bagian tanaman yang dekat dengan permukaan tanah sehingga mudah terpapar cendawan. Selanjutnya ada bagian hasil kajian menunjukkan bahwa musuh alami memiliki kemampuan yang tinggi dalam menekan populasi Spodoptera frugiperda, parasitoid telur seperti Telenomus remus dan Trichogramma spp, mampu memarasit telur hama dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, sementara predator dan patogen mampu menurunkan populasi larva secara signifikan. Penggunaan jamur entomopatogen Metarhizium rilei dan virus NPV bahkan mampu menyebabkan mortalitas larva lebih dari 50%. Pada tanaman ubi jalar, Beauveria bassiana terbukti efektif menginfeksi Silas wormicarius melalui penetrasi kutikula dan produksi toksin seperti Beauvericin dan Bassianolidae yang menyebabkan gangguan fisiologis hingga kematian serangga. Hama yang terinfeksi mengalami perubahan warna tubuh dan kehilangan aktivitas makan, tubuh mengeras, dan akhirnya mati. Hasil ini menunjukkan bahwa agen hayati mampu menjadi alternatif pengendalian efektif sekaligus ramah lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan pembahasan, penggunaan agen hayati memiliki berbagai keunggulan, antara lain aman bagi lingkungan dan tidak menyebabkan resistensi hama, tidak meninggalkan residu berbahaya, serta mampu menjaga keberadaan musuh alami lainnya. Selain itu, biaya pengendalian jangka panjang relatif lebih rendah dibandingkan penggunaan pestisida kimia. Namun, efektivitas agen hayati dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, ketersediaan inang, konsentrasi agen hayati, serta frekuensi aplikasi. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan teknik aplikasi yang tepat. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Pemanfaatan agen hayati berupa parasitoid, predator, patogen, dan cendawan entomopatogen Beauveria bassiana terbukti efektif dalam menekan populasi hama utama pada tanaman jagung dan ubi jalar. Pengendalian hayati mampu mengurangi ketergantungan terhadap pestisida sintetis dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung konsep pertanian berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teknik aplikasi, dan pengelolaan agroekosistem yang mendukung perkembangan musuh alami. Selanjutnya adalah daftar pustaka dari kedua jurnal yang saya pakai untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah ini, dan selanjutnya merupakan judul jurnal yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
dan kesalahan kata dalam penyampaian. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton dan dapat menambah ilmu ataupun wawasan bagi para penonton. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.